Pendeta Esra Soru, haleluya Pak Esra, puji Tuhan, puji Tuhan. Soalnya gue kasih dalam Tuhan, ada banyak orang netizen mungkin berpikir kalau Pendeta Gilbert ketemu Pendeta Esra Soru mungkin berkelahi. No. Kita berteman, saudara. Bahkan kita berteman sebelum kita saling tahu satu sama lainnya. Tetapi kita ada di ladang pelayanan. Saya hadir di satu gereja, dibagikan amplop persembahan. Lalu ditulislah ayat Lukas 6 ayat 38. Persembahan bukan untuk membuat gereja kaya. Persembahan bukan untuk membuat hamba Tuhan kaya. Persembahan bukan untuk membuat pendeta kaya. Tapi persembahan adalah untuk jalan yang Tuhan berikan agar engkau hidupnya diberkati. Makanya Alkitab bilang beri, maka kepadamu akan diberi. Takaran yang baik yang dipadatkan, digoncang-goncang sampai melimpah keluar. Itu yang Tuhan sediakan. Berilah persembahan, maka kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan padamu. Kalau kamu beri uang banyak, Tuhan akan beri kamu banyak. Kalau kamu beri sedikit, Tuhan akan kasih kamu sedikit. Kalau kamu beri sedikit sekali, Tuhan akan kasih kamu sedikit sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bisa melihat di dalam video ini ya, antara Pendeta Gilbert Lumoindong dengan Pendeta Esra Soru. Tampak sangat rukun sekali ya ketika mereka bertemu, saling berjabat tangan, dan di antara mereka seolah-olah tidak ada perpecahan, menandakan kalau mereka itu rukun. Apakah ini hanyalah kamuflase belaka, ataukah ada sesuatu, ada udang di balik batu tentang hubungan antar pendeta, yang mana untuk saat sekarang ini ya, banyak kita ketahui antara pendeta yang satu versus dengan pendeta yang lainnya saling berkontroversi, saling konfrontasi, dan saling ada pertentangan, baik di dalam masalah keyakinan antar denom ataupun masalah perbedaan penafsiran di dalam ayat-ayat Bible mereka. Nah teman-teman, kita akan simak bagaimanakah di antara kedua pendeta ini sangat rukun sekali, tetapi tiba-tiba ada satu hal yang lantas membuat ketidakcocokan di antara mereka, perbedaan pendapat di antara mereka. Entah ini benar-benar perbedaan pendapat ataukah beda pendapatan. Oke teman-teman, permasalahan apakah itu? Mari kita tengok videonya. Pendeta Esra Soru, haleluya Pak Esra, puji Tuhan, puji Tuhan. Soalnya gue kasih dalam Tuhan, ada banyak orang netizen mungkin berpikir kalau Pendeta Gilbert ketemu Pendeta Esra Soru mungkin berkelahi. No. Kita berteman, saudara. Bahkan kita berteman sebelum kita saling tahu satu sama lainnya. Tetapi kita ada di ladang pelayanan. Kemudian izinkan saya cerita dulu bagaimana perkenalan saya. Perkenalan saya justru karena keributan itu, saudara ya kan. Saya tidak setuju apapun alasan bercerai karena Allah benci perceraian. Tiba-tiba beliau serang saya. Beliau bilang, wah apa itu Pendeta Gilbert, nggak ngerti apa-apa bahwa bercerai itu boleh kalau alasan berzina. Oh saya telepon, saya bilang, Bung ada persoalan apa ini? Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan, kita tidak sepakat. Kita tidak sepakat, tapi kita tetap berteman. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, buat saya itu urusan remeh temeh, tapi buat dia nggak bisa urusan remeh temeh. Ini urusan penting, ya kan? Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya bilang, cara memandang boleh berbeda, tapi kita satu dalam Kristus. Ada banyak hal yang kita sepakat, saudara-saudara. Kita sepakat Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat satu-satunya. Juru Selamat sejati itu Yahweh. Yahweh, akulah juru selamat satu-satunya. Tidak ada juru selamat selain aku. Kalau saudara melihat Injil Matius, waktu Maria memuji-muji Tuhan karena punya anak, dia memuji Allah, juru selamatku. Bukan Yesus anaknya, Allah. Jadi Yesus bukan juru selamat, Pak. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Kasih dalam Tuhan. Persembahan bukan untuk membuat gereja kaya. Persembahan bukan untuk membuat hamba Tuhan kaya. Persembahan bukan untuk membuat pendeta kaya. Tapi persembahan adalah untuk jalan yang Tuhan berikan agar engkau hidupnya diberkati. Makanya Alkitab bilang beri, maka kepadamu akan diberi. Takaran yang baik yang dipadatkan, digoncang-goncang sampai melimpah keluar. Itu yang Tuhan sediakan. Tahukah saudara, orang-orang pelit tidak akan pernah bisa diberkati. Intinya dalam pemberian ini adalah soal hati. Intinya bukan soal uang, saudara-saudara. Intinya adalah soal motivasi. Saya hadir di satu gereja, dibagikan amplop persembahan. Lalu ditulislah ayat Lukas 6 ayat 38. Berilah
maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Berilah maka kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan padamu. Kalau itu ditaruh di amplop persembahan, maksudnya beri apa? Berapa kita beri? Persembahan. Kasih dalam Tuhan. Persembahan bukan untuk membuat gereja kaya. Persembahan bukan untuk membuat hamba Tuhan kaya. Persembahan bukan untuk membuat pendeta kaya. Tapi persembahan adalah untuk jalan yang Tuhan berikan agar engkau hidupnya diberkati. Makanya Alkitab bilang beri, maka kepadamu akan diberi. Takaran yang baik yang dipadatkan, digoncang-goncang sampai melimpah keluar, itu yang Tuhan sediakan. Berilah persembahan, maka kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan padamu. Kalau kamu beri uang banyak, Tuhan akan beri kamu. Kalau kamu beri sedikit, Tuhan akan kasih kamu sedikit. Kalau kamu beri sedikit sekali, Tuhan akan kasih kamu sedikit sekali. Kalau sudah beri banyak sekali, Tuhan akan beri kamu banyak sekali. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Amin. Jangan. Itu karena hanya lihat ayat 38. Lihat dari atas. Ayat 1 ayat. Jangan kamu menghakimi, nanti kamu akan dihakimi. Jangan kamu menghukum, nanti kamu akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Maksudnya beri apa? Bukan beri uang. Kalau dikasih amplop persembahan dengan dituliskan sebuah ayat di dalam Lukas 6 nomor 38 tadi ya, jelas kalau namanya amplop isinya nanti pasti uang. Jadi pemberian amplop kosong dari pendeta kepada jemaatnya tersebut berharap ya mendapatkan perpuluhan dari jemaat-jemaatnya tersebut. Nah, itulah ya, ternyata di antara dua pendeta ini saling silang pendapat, saling berbeda pendapat, bahkan bertentangan tentang permasalahan apa? Perpuluhan atau persepuluhan. Emang benar-benar ini adalah beda pendapat ataukah beda pendapatan? Nah, itulah yang jadi masalah berikutnya. Tetapi yang jelas dari pendeta Gilbert Lumoindong kayaknya sangat ngebet sekali ya. Dia berharap perpuluhan dari jemaatnya. Kalau pendeta Ezra Soru kayaknya sih agak malu-malu seperti itu. Inilah pengampunan, maka kamu akan mendapatkan pengampunan. Kalau kamu memberi penghakiman, kamu akan dapat penghakiman. Kalau kamu menghukum, kamu akan dihukum. Kalau kamu beri pengampunan, kamu akan diampuni. Nah, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Kalau kamu banyak mengampuni orang, kamu banyak diampuni. Kalau kamu banyak menghakimi, kamu akan banyak dihakimi. Ini tidak ada urusan dengan uang. Ya, ini tidak ada urusan dengan uang. Ya, ini tidak ada urusannya dengan uang. Nah, di sini pendeta Gilbert Lumoindong kena tampol dari pendeta Ezra Soru, permasalahan perpuluhan ya. Kita flashback lagi ya, ketika di sini pendeta Gilbert Lumoindong ini sok akrab dengan pendeta Ezra Soru. Tetapi di balik itu semua ada udang di balik batu, ada pertentangan, ada perbedaan di antara kedua pendeta ini. Yang jelas permasalahan dari itu semua adalah perpuluhan. Bahkan beberapa bulan yang lalu sempat viral ya, anak dari pendeta Gilbert Lumoindong yang bernama pendeta Garen Lumoindong itu memaksa jemaatnya untuk mentransfer uang paling lambat besok sebelum jam 2 siang. Ini adalah bisikan dari Roh Kudus. Nah, sampai-sampai dibela-belain mengatasnamakan Roh Kudus hanya untuk mengemis perpuluhan kepada jemaatnya. Sungguh-sungguh sangat terlalu. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.